Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Langsung saja kita bahas film The League 2004. Entahlah artinya apa, aing pun tidak nyaho. Di awal film kita diperlihatkan dua orang wanita. Ternyata mereka berdua adalah seorang ibu dan anak, di mana anaknya bernama Kathleen, sedangkan ibunya ya kita panggil saja Siti. Terlihat pada saat itu mereka berdua pun sedang ngobrol bersama. Entahlah mereka sedang ngobrol apa, aing pun tidak nyaho ya. Yang jelas pada saat itu penyakit ibunya si Kathleen pun kumat sampai pada akhirnya dia pun mengalami sakaratul maut di sana, yang kemudian dia pun modar. Singkat cerita, 1 tahun kemudian terlihat tengkorak si Kathleen pun sedang mengadakan sebuah acara peringatan kematian untuk ibunya. Pada hari itu terlihat sama babaturannya si Kathleen pun datang, termasuk bebenguk ini, dan kalian teh kudu nyaho siapakah dia? Ya, dia bernama Del dan dia adalah seorang laki-laki yang sedang ngudag-ngudag si Kathleen. Dan perkenalkan para pemirsa, wanita ini bernama Resa dan dia adalah calon ibu tirinya si Kathleen. Jadi begini nih ya para pemirsa, sebenarnya tangkurak si Resa dengan si Del ini saling mengenal, tetapi mereka berdua ini berpura-pura tidak mengenal di hadapan si Kathleen dan di hadapan ayahnya si Kathleen, dimana tangkurak si Resa ini bertugas untuk mendekati ayahnya si Kathleen dan menikahinya, sedangkan tangkurak si Del ini berusaha mendekati si Kathleen dan akan menikahinya juga. Sebenarnya siapakah tangkurak si Del dan si Resa ini? Nanti akan menjelaskan ya. Dan perkenalkan para pemirsa, aki-aki ini adalah ayahnya si Kathleen dan ya kita panggil saja dia dengan sebutan Udin. Terlihat pada saat itu tengkorak si Udin teh meminta kepada si Resa agar dia nyamperkeun si Kathleen. Ya, tengkorak si Resa mah atau nurut-nurut aja kasih Udin karena kan dia memang sedang berusaha untuk memasuki keluarganya si Udin. Terlihat pada saat itu tengkorak si Resa teh nyamperkeun si Kathleen dan mengatakan bahwa Kathleen, kata bapak kamu, dia teh pengen ngomong sama kamu. Singkat cerita, peting pun poek dan benar saja pada malam itu teh bapaknya si Kathleen mengajak si Kathleen makan malam bersama dengan si Resa dan dia mengatakan kepada si Kathleen bahwa dirinya akan segera menikahi Resa. Bahkan pada saat itu tengkorak si Udin teh meminta kepada si Kathleen agar dirinya bisa menghadiri pernikahannya dengan si Resa. Dan yang membaguskannya adalah pada saat itu tengkorak si Resa teh mengatakan kepada si Kathleen bahwa dirinya sudah hamil oleh bapaknya. Tetapi pada saat itu terlihat tengkorak si Kathleen pun mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, emang bapak teh yakin kalau anak yang dikandung oleh si Resa itu anak bapak? Da aing mah teh yakin bapak eta teh anak bapak." Kenapa tengkorak si Kathleen ini meragukan anak yang dikandung si Resa itu bukan anak bapaknya? Nanti kalian juga akan nyaho jawabannya ya. Tetapi emang dasar bapaknya si Kathleen teh marugul bandel gitu ya di bejaannya sama si Kathleen. Dia mah tetap aja gitu ngebelain si Resa dan nyari kanan si Kathleen karena si Kathleen udah garget sekali ke bapaknya yang terus ngabelain si Resa, ya udah ditinggalin mabur aja gitu sama si Kathleen. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat tengkorak si Udin teh akan melakukan adu gabrut bersama si Resa dan di sana terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata ketika mereka baru saja melakukan pemanasan, tiba-tiba saja tengkorak si Udin teh ngos-ngosan karena ternyata tengkorak si Udin ini menderita jantung yang lemah dan dia juga memiliki penyakit asma di mana dia sudah tidak sanggup lagi melakukan adu gabrut dengan siapapun. Nah loh, jadi anak siapakah yang dikandung oleh si Resa? Apakah tangkurak si Resa ini mengandung anak cucurut atau mungkin anak kebo? Entahlah, aing pun tidak nyaho. Terlihat pada saat itu tengkorak si Resa teh greget sekali kepada aki-aki itu karena tidak jadi melakukan adu gabrut, sedangkan dirinya sudah terpancing ingin sekali melakukan adu gabrut. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Resa pun menghubungi seseorang. Siapakah itu? Oh, ternyata orang yang ditelepon oleh tangkurak si Resa ini adalah si Del. Dan saya yakin kalian semua teh masih ingat siapakah itu tangkurak si Del. Terlihat pada saat itu mereka berdua pun memesan sebuah hotel. Ya, mau ngapain lagi atuh ya mereka di dalam hotel kalau bukan adu gabrut. Dan di sanalah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata bayi yang dikandung oleh si Resa adalah anaknya si Del. Jadi ini mah ribet pabelit ya para pemirsa kisahnya teh ya. Karena si Kathleen teh akan kawin dengan si Del, kemudian si Resa akan kawin dengan bapaknya si Kathleen, tetapi di belakangnya si Kathleen, tangkurak si Resa dengan si Del ini mempunyai hubungan. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang. Terlihat pada pagi itu tengkorak si Resa teh memperkenalkan seorang pria kepada si Kathleen dan ternyata pria itu adalah seorang tukang kebun baru yang akan bekerja di rumahnya si Kathleen. Ini dia bebenguknya dan dia bernama Otso.
Tanpa banyak bacot, pada saat itu terlihat tengkorak si Resa pun langsung membawa si Otso ke dalam kamar yang akan ditempati oleh si Otso. Terlihat tengkorak si Resa pun menanyakan kepada si Otso, "Otso, ari maneh teh udah kawin atau masih single?" Yang kemudian si Otso pun menjawab bahwa dirinya masih single. Dengan keponya, tengkorak si Resa pun menanyakan kepada si Otso, "Terus Otso, kenapa kamu teh masih single?" Yang kemudian si Otso pun menjelaskan kepada Resa bahwa alasannya masih single adalah karena tututnya terlalu gede dan tidak ada satupun wanita yang tahan dengan si Otso. Dan yang membagongkannya adalah ketika si Resa sudah mengetahui bahwa tututnya si Otso ini sangat gede, entahlah pada saat itu si Resa teh terlihat aneh kepada si Otso. Singkat cerita, peting pun poek terlihat pada peting itu teh tangkurak si Udin kembali mengajak si Caitlyn untuk babadog malam bersama dengan si Del dan si Resa. Pada saat itu tangkurak si Udin teh mengatakan kepada si Caitlyn bahwa dia akan segera menikahkan Caitlyn dan Del setelah tangkurak si Resa ini melahirkan. Tentu saja pada saat itu si Caitlyn teh terlihat sangat tidak senang dan langsung mabur dari sana. Karena tengkorak si Caitlyn ini sangat stres menghadapi ayahnya yang selalu memintanya untuk kawin dengan si Del. Pada saat itu terlihat dia pun abok, tetapi tak lama kemudian terlihat tengkorak si Otso pun nyamperkeun si Caitlyn. Pada saat itu terlihat tengkorak si Otso pun melakukan modus kepada si Caitlyn dengan memberikan Caitlyn bunga, dan ya dengan senang hati tengkorak si Caitlyn pun menerima bunga tersebut. Dan terlihat mereka berdua pun langsung ngabacot bersama. Tetapi tiba-tiba saja tengkorak si Caitlyn pun mendekati si Otso. Mau apa ya? Kalian juga nanti nyaho mau ngapain ya? Tengkorak si Caitlyn pun langsung membawa si Otso ke pojokan, dan ya kalian juga sudah pasti nyaho mereka teh mau ngapain di sana. Ya betul sekali, mereka di sana melakukan adu gabrut. Tetapi apesnya pada saat itu tengkorak si Resa memergoki apa yang sedang mereka lakukan. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang di keesokan harinya terlihat tengkorak si Resa teh memasuki kamarnya si Otso tanpa sepengetahuan si Otso. Ketika si Otso masuk ke kamarnya, alangkah ruasnya dia melihat si Resa ada di sana. Dan kalian nyaho si Resa datang ke sana mau ngapain? Dia teh datang ke sana mau mengajak si Otso untuk beradu gabrut. Asli yang kira pada saat itu tengkorak si Otso teh bakalan nolak si Resa karena kan dia udah adu gabrut sama si Caitlyn. Tetapi ternyata tidak, Marisol, dia justru malah tetap saja melayani si Resa. Di malam berikutnya terlihat tengkorak si Udin teh memanggil si Caitlyn dan mengajaknya untuk ngomong empat mata, dan pada saat itu si Udin meminta kepada si Caitlyn agar Caitlyn mempercepat pernikahannya dengan si Del karena takutnya dia teh kaburu modar. Sedangkan di tempat lain terlihat tengkorak si Resa pun kembali mendatangi kamarnya Otso, tetapi pada saat itu terlihat tengkorak si Resa teh membawakan beberapa belanjaan untuk si Otso dan memberikan si Otso sebuah HP. Dan ternyata tujuannya memberikan Otso HP adalah untuk merekam ketika nanti si Otso beradu gabrut kembali dengan si Caitlyn. Singkat cerita, di malam berikutnya terlihat tengkorak si Caitlyn pun mencoba membangun kedekatan antara dirinya dengan si Del. Tetapi pada saat itu dia pun tidak bisa membohongi perasaannya dan mengatakan kepada si Del bahwa dia hanyalah menganggap Del sebagai seorang sahabat dan tidak lebih sebatas teman. Dan tentu saja tuh ya, sebagai cowok tengkorak si Del teh merasa kecewa dengan apa yang telah dikatakan oleh si Caitlyn. Walaupun kedekatannya si Caitlyn dengan si Del ini sudah direncanakan oleh si Resa dengan si Del. Singkat cerita, setelah itu terlihat tengkorak si Caitlyn pun langsung pulang dan dia langsung menemui si Otso. Pada saat itu dia mengatakan kepada Otso bahwa dia telah menemui si Del dan mengatakan bahwa dirinya tidak mencintai si Del, tetapi yang dicintai dan disukai oleh si Caitlyn adalah tengkorak si Otso. Yang kemudian mereka berdua pun melakukan adu gabrut, dan tanpa diketahui oleh Caitlyn ternyata adu gabrut mereka telah direkam oleh si Otso menggunakan HP yang telah diberikan oleh si Resa. Sedangkan di tempat lain terlihat tengkorak si Resa juga sedang melakukan adu gabrut bersama dengan si Del, dan pada saat itu dia pun mengatakan rencananya kepada si Del bahwa dia sudah memerintahkan si Otso untuk merekam adu gabrut antara si Otso dengan si Caitlyn, di mana rekaman tersebut akan dia jadikan sebagai senjata untuk menyerang si Caitlyn. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang deui terlihat pada pagi itu tengkorak si Resa teh meminta hasil rekaman tersebut kepada si Otso, dan ya dengan balegugnya tengkorak si Otso teh memberikan rekaman itu kepada si Resa. Emang gobloy si Otso teh ya. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Caitlyn pun mengajak Otso untuk sesepedahan bersama ke sebuah taman, dan di taman itu Caitlyn mengatakan kepada si Otso bahwa dirinya sangat nyaman berada dekat dengan Otso. Yang kemudian mereka berdua pun kembali melakukan adu gabrut di taman itu. Aing heran, emangnya di taman itu teh nggak ada orang gitu dia adu gabrut sebebas itu.
Di malam harinya terlihat tengkorak si Resa kembali mendatangi kamarnya si Otso untuk meminta salinan memori dari video tersebut. Dan ketika dia memeriksa video tersebut, dia pun merasa puas dengan apa yang telah dilakukan oleh si Otso. Tetapi ketika tengkorak si Resa itu akan mabur dari kamar itu, tiba-tiba saja tengkorak si Otso menarik si Resa dan mengajak si Resa untuk beradu gabrut. Dan tanpa si Resanya, ternyata si Otso juga merekam adu gabrut tersebut. Di waktu yang bersamaan terlihat tengkorak si Caitlyn pun datang ke kamar si Otso dan pada saat itu dia pun menyaksikan seluruh kejadian tersebut di mana si Otso sedang beradu gabrut dengan si Resa. Setelah selesai beradu gabrut dengan si Resa, tengkorak si Otso mendengar ada seseorang yang sedang menangis di luar kamarnya dan ternyata ketika dia lihat adalah si Caitlyn. Sontak saja pada saat itu Otso pun langsung mendekati si Caitlyn. Pada saat itu Caitlyn pun langsung mengatakan kepada Otso, "Tolong jangan dekati aku. Aku sudah jijik sama kamu, Otso. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi." Tetapi pada saat itu tengkorak si Otso pun langsung menjelaskan kepada si Caitlyn bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan si Caitlyn dan dia melakukan hal tersebut demi si Caitlyn. Pada saat itu Otso menjelaskan kepada Caitlyn bahwa dirinya diperintahkan oleh Resa untuk merekam adu gabrutnya bersama dengan si Caitlyn. Dan Otso juga menjelaskan kepada Caitlyn bahwa hal itu dilakukan oleh si Resa adalah untuk merebut seluruh harta warisan yang akan diberikan oleh si Udin kepada si Caitlyn. Jadi si Caitlyn biar didepak gitu sama si Udin. Pada saat itulah tengkorak si Caitlyn baru percaya kepada si Otso dan mengatakan bahwa Otso, aing tidak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya kepada bapak aing karena bapak aing lebih percaya kepada si Resa dibandingkan ke aing. Pada saat itu tengkorak si Otso mengatakan kepada si Caitlyn bahwa dia akan membantu Caitlyn untuk menghadapi masalah itu. Ya iya atuh, orang kamu, orang sia gitu ya yang rekamnya teh. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat sebuah pesta pun diadakan dan ternyata pesta itu direncanakan oleh si Del dengan si Resa, di mana pesta tersebut diadakan adalah untuk melamar si Caitlyn. Tetapi tiba-tiba saja terlihat tengkorak si Resa pun memberikan sebuah flashdisk kepada seorang operator untuk diputar di pesta tersebut. Di mana di dalam flashdisk tersebut ya kalian juga sudah nyaho isinya apa ya. Betul sekali, isinya adalah videonya si Caitlyn yang sedang beradu gabrut dengan si Otso. Singkat cerita terlihat tengkorak si Del pun langsung naik ke atas panggung dan mengatakan sebuah kata sambutan untuk para tamu yang ada di sana, yang kemudian disusul dia pun melamar si Caitlyn di hadapan semua orang dengan memberikannya sebuah cincin. Sedangkan di sisi lain terlihat sang operator pun langsung memutarkan video yang ada di sebuah flashdisk yang telah diberikan oleh si Resa. Tetapi alangkah terkejutnya tengkorak si Resa ketika melihat ternyata video tersebut adalah dirinya yang sedang beradu gabrut dengan si Otso. Lebok tah sia ya. Pada saat itu terlihat semua orang langsung riuh termasuk si Udin, si Caitlyn, dan si Resa. Tetapi yang belegungnya adalah pada saat itu si Del sempat-sempatnya ngomong ke si Resa bahwa Resa hari kamu gimana, terus gimana rencana kita ini bisa gatot kayak begini. Yang kemudian si Resa menjelaskan kepada si Del bahwa hari maneh ya seharusnya yang ada di video itu videonya si Caitlyn sama si Otso, bukan video aing. Dari sanalah tengkorak si Udin dan si Caitlyn baru nyaho bahwa ternyata tengkorak si Del ini ternyata bekerja sama dengan si Resa untuk menghancurkan keluarga mereka dan mengambil alih seluruh harta mereka. Tetapi untungnya gagal. Oh, ternyata tengkorak si Otso sudah menukar flashdisk tersebut ketika sang operator sedang lengah. Tetapi karena tengkorak si Resa ini terlalu panik dan keisinan, dia pun mempunahkan ayahnya si Caitlyn di sana sampai pada akhirnya dia pun ditewak oleh Mang Lisi. Jadi ya si Udin mah udah modar ku si Resa pada malam itu teh. Singkat cerita beberapa hari kemudian terlihat tengkorak si Caitlyn pun datang menemui si Otso. Tetapi pada saat itu Otso pun mengatakan kepada Caitlyn bahwa dirinya harus pergi dari rumah itu. Tetapi ketika tengkorak si Otso ini akan mabur dari sana, tiba-tiba saja tengkorak si Caitlyn pun menghentikan si Otso dan mengatakan, "Otso, kamu jangan mabur dari sini. Udah kamu cicing aja di sini dan temani aku." Atuh tentu saja Marisol. Pada saat itu tengkorak si Otso tidak menolak tawarannya si Caitlyn dan langsung menerimanya. Dan di akhir film terlihat mereka berdua pun berpelukan. Film pun nggesan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalian sebagai seorang laki-laki, kalau kalian tidak kaya ya minimal ganteng lah ya. Kalau kalian enggak ganteng, enggak kaya, minimal tutut kalian itu gede ya. Ya udahlah, pokoknya inti dari film ini adalah kalian jangan pernah mudah percaya kepada siapapun. Ya udah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah dukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur karena tujuan Mimin nge-review film ini adalah buat menghibur kalian semua. Terima kasih, bye bye.